kita akan menyediakan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada APD-nya, yaitu masker dan handscoon. Di sini lalu ada spuit dan turniket, alkohol 70% dan kapas. Pertama-tama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu menggunakan masker dan handscoon. Selanjutnya memasang turniket. Turniket dieratkan. Lihat pena di Osakugiti. Jika pena tidak terlihat, pasien bisa mengepalkan tangannya. Lalu membersihkan area. Setelah dibersihkan, jangan sampai kita pegang. Selanjutnya pastikan ini adalah spuit baru untuk pasien. Lalu pada posisi seperti ini kita masukkan jarum dengan perlahan. Jika untuk memastikan jarum masuk ke lumen, itu berasa seperti masuk ke ruang kosong dan ada keluar darah. Lalu turniket bisa dilepas dulu. Jarum jangan sampai bergerak, usahakan jarum jangan sampai bergerak, lalu disedot dengan perlahan. Setelah itu dilepas dengan perlahan-lahan. Selanjutnya darah dimasukkan ke dalam tabung EDTA atau K3 EDTA dengan jarum sudah terbuka, lalu dimasukkan dengan perlahan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan HB Sahli, pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya. Di sini ada hemometer Sahli, calibration tube, Sahli pipet Sahli, komparator blok, dan reagennya yaitu HCl dan Aquades. Lalu di sini pertama-tama kita ambil tabung EDTA yang sudah berlabel, bisa di tabung EDTA ataupun kapiler langsung, menggunakan pipet Sahli dengan spuit dan karet yang ada karetnya. Lalu masukkan HCl-nya ke calibration tube ini. Sampai 5 tetes atau batas 2. Lalu ambil darahnya yang ada di pipet Sahli itu. Sebelumnya kita hapus dulu sisa-sisa darah yang ada di pipet Sahli. Hapus dengan menggunakan tisu. Lalu masukkan. Selanjutnya dikocok atau diaduk. Tambahkan Aquades sedikit demi sedikit, lalu sesuaikan warna dengan standarnya. Di sini baca hasil kadar HB-nya dengan satuan gram per desiliter. Pada morfologi darah itu terbagi atas dari stem cell, terbagi myeloid dan limfoid. Di sini myeloid ini terbagi dari myoblast, monoblast, pronoblast, dan megakaryoblast. Di sini bisa disebut dengan blast, cukup disebut dengan blast saja. Pada myeloblast itu menjadi promyelosit. Di sini myoblast ini ada anak inti, sedangkan di
promyelosit ini bisa ada atau tidak anak inti. Dan ini sudah ada granula primernya. Selanjutnya menjadi mielosit. Di sini mielosit itu tidak ada anak inti. Lalu menjadi metamielosit. Metamielosit ini ada lengkungan dari setengah diameter ini. Lalu di metamielosit menjadi batang, terbagi menjadi batang, lalu ada segmen eosinofil dan basofil. Kalau eosinofil ini granulanya warna oranye, berwarna oranye, dan basofil itu bendanya tidak beraturan. Selanjutnya di sini ada monoblas. Monoblas itu selanjutnya akan menjadi promonosit dan akan menjadi monosit. Di sini ada eritrosit. Eritrosit sebelum bentuk sebelumnya yaitu retikulosit. Lalu sebelumnya juga ini adalah metarubrisit, dia padat. Sebelum jadi metarubrisit itu rubrisit. Rubrisit ini dia belum padat. Dan sebelumnya itu basofilik dan pronoblas. Pada trombosit, yaitu trombosit ini merupakan megakariosit yang sitoplasmanya yang terpecah-pecah, dan sebelumnya itu adalah megakarioblas. Kita akan melakukan fungsi kapiler. Di sini kita sediakan alat-alatnya terlebih dahulu, ada lancet, alkohol 70%, kapas, dan kita dalam keadaan ber-APD yaitu masker dan sarung tangan. Selanjutnya kita pastikan dulu atau kita pilih dulu jari mana yang akan kita pakai. Lalu setelah itu kita pijat-pijat sedikit, kita bersihkan dengan kapas alkohol 70%. Lalu setelah itu kita tusuk menggunakan lancet. Usahakan searah sama sidik jarinya. Setelah ditusuk keluar darah tetesan pertama, kita hapus dulu dengan kapas kering. Lalu tetesan darah selanjutnya kita gunakan untuk sediaan. Sediaan hapus darah tepi. Di sini pertama-tama kita sediakan dulu darah kapiler, lalu teteskan pada ujung objek gelas, darahnya sekitar 2-3 mm. Lalu geser kaca penggesernya, tarik dulu, lalu geser ke depan 20-30 derajat. Di sini 20-30 derajat. Lalu akan menghasilkan sediaan seperti ini. Jadi sediaan yang bagus itu membentuk lidah yang seperti ini. Ada di sini ada kepala, badan, dan ekornya. Di sini yaitu zona morfologinya. Di sini ujungnya itu area kosong. Lalu cara pemulasan dengan pewarnaan Wright itu sediaannya objek gelasnya ditaruh dulu seperti ini, lalu di rak pada rak. Selanjutnya fiksasi dengan metanol. Fiksasi dengan metanol absolut sampai bleber, kurang lebih 10 menitan. Selanjutnya sehabis difiksasi dengan metanol, kita
berikan larutan Wright itu yang metanol ini ditunggu sampai 10 menit, kurang lebih 10 menit, lalu di sini Wright-nya itu 7 menitan. Lalu selanjutnya teteskan buffer, tunggu 5-12 menit. Bilas dengan air mengalir, lalu keringkan. Periksa selanjutnya setelah kering atau diangin-anginkan, itu periksa ke bawah mikroskop. Jadi di sini kan karena preparat kering, di situ kondensornya dinaikkan dan diafragmanya dibuka untuk supaya lebih terang. Pertama-tama kita menggunakan pembesaran 10 kali dulu untuk menilai preparat baik ataupun tidaknya. Lalu cari daerah bacanya yang ciri-cirinya tidak padat, itu eritrositnya bersinggungan. Selanjutnya jika sudah, kita ke pembesaran 100 kali dengan minyak emersi. Lalu hitung sel darah ke atas bawah, kanan. Selanjutnya hitung jenis. Ini pertama-tama kita sediakan dulu tabelnya yang seperti ini. Tabel ini di sini ada basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit yang sesuai urutan. Selanjutnya kita lihat per lapang pandang, cari 10 sel pertama dulu, dimasukkan ke dalam kolom 1. Kolom 1, setiap kolom ini berjumlah 10. Jadi di kolom 1 misalkan di sini batang 1, segmen 4, limfosit 4, dan di sini seharusnya harus berjumlah 10 10 10. Dan seperti lalu selanjutnya lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua jika tabel 1 sudah berjumlah 10. Dan seterusnya sampai ke kolom 10 dan berjumlah 100 sel. Jika jumlah dari 10 kolom ini tidak dari 100, tidak berjumlah 100, maka pemeriksaannya tidak valid dan harus melakukan. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi pena untuk pemeriksaan masa pembekuan. Di sini kita sediakan alat-alatnya terlebih dahulu, ada lancet, fluid, kapas, dan alkohol 70%, APD-nya itu masker dan handscoon. Lalu kita juga menyediakan 4 tabung serologi yang sudah dilabelkan dan dinomori 1, 2, 3, 4. Pertama-tama kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu menggunakan handscoon dan masker. Selanjutnya kita pasang lancet, turnik. Kita eratkan. Jika pena tidak terlihat, bisa meminta pasien untuk mengepal-ngepalkan tangannya. Lalu bersihkan area pena pos akubiti. Setelah dibersihkan, jangan sampai dipegang lagi. Selanjutnya kita ambil squid, pastikan squid yang baru.
dan konfirmasi dengan pasien bahwa ini baru. Lalu di sini posisi setelah dilepas di posisinya seperti ini, perlahan masukkan dengan perlahan. Lalu kita jangan sampai jarum bergerak. Untuk memastikan masuk lumen itu berasa seperti ke dalam ruang kosong. Selanjutnya untuk menarik dengan perlahan bisa kita lepaskan turniknya terlebih dahulu, lalu sedot dengan perlahan. Setelah sudah mendapatkan darah yang diperlukan yaitu 5 mili, bisa dicabut dengan perlahan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam 4 botol serologi. Sebelumnya kita lepas terlebih dahulu jarumnya, dimasukkan ke dalam tabung serologi. 4 tabung itu sebanyak 1 cc, masing-masing 1 tabung. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya masa pembekuan Lee and White atau Lee and White. Di sini pertama-tama pada saat kita pengambilan darah kapiler itu kita menyediakan stopwatch yang sudah on terlebih dahulu. Jadi ambil dan sediakan juga 4 tabung serologi, diurutkan 1, 2, 3, 4 yang sudah dilabelkan. Lalu pada saat memasukkan darah dari spuit itu ke tabung harus dalam keadaan jarum telah terlepas. Dimasukkan ke dalam tabung 1 cc. Lalu darahnya yang sudah dimasukkan itu digoyangkan. Kita lihat pembekuannya. Misalkan pada saat setelah selesai dimasukkan di tabung itu, di masing-masing tabung itu pada menit kedua, kita lihat 30 detik selanjutnya di tabung pertama, misalkan belum terjadi pembekuan, kita tunggu lagi 30 detik selanjutnya terjadi pembekuan, kita lanjut ke tabung kedua. Jadi di tabung 1 itu pembekuan terjadi di menit ketiga. Pada tabung kedua kita miringkan pada 30 detik, pertama misalkan belum terjadi pembekuan, kita tunggu 30 detik selanjutnya terjadi pembekuan, tandanya itu di menit keempat. Kita lanjut lagi ke tabung ketiga. Di tabung ketiga kita miringkan pada 30 detik pertama belum beku, terus selanjutnya misalkan sudah beku di 30 detik selanjutnya itu tandanya di tabung ketiga ini terjadi pembekuan di menit kelima. Kita lanjut lagi ke tabung keempat. Pada tabung keempat, misalkan di 30 detik pertama belum dan 30 detik keduanya sudah beku, itu tandanya di menit ke-6. Jadi hasilnya yaitu 3, 4, 5, 6. Di tabung 1 3 menit, tabung 2 4 menit, tabung 3 5 menit, dan tabung ke-6 Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan massa perdarahan, di mana alat-alatnya yaitu ada kertas saring, lancet, kapas dan alkohol 70%, lalu tensimeter, dan kita sudah menggunakan APD yaitu handscoon dan masker. Selanjutnya kita pasang tensimeter. Yang kita pakai yaitu dari 3-5 cm dari fossa kubiti. Kita bersihkan dulu dengan kapas alkohol 70% daerahnya. Lalu kita tusuk, kita tambah tekanan sampai 40 mm Hg, lalu kita tusuk dengan lancet. Kita tusuk, selanjutnya kita menggunakan kertas saring,
dipindah per 30 detik. Jika kita dapati hasil seperti ini, contohnya ada 8 perdarahan, lalu harus ada yang berukuran 5 mm. Di sini contohnya ada 8 titik. Hasilnya yaitu 8 masa perdarahan, yaitu 8 menit. 4 menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rampelit, di mana di sini pasien kita menggunakan tensimeter. Kita pasang sebelumnya kita sudah ber-APD dan cuci tangan. Pasang tensimeter, kita tensi terlebih dahulu pasiennya, kita lihat tensinya berapa. Jika tensi pasien lebih dari 120, kita bisa menggunakan tekanan di 100 mm Hg. Jika tensi pasien kurang dari 120, kita bisa merata-ratakan sistol dan diastolnya. Setelah itu kita beri tekanan 100, misalkan pasien dengan tensi lebih dari 120, kita beri tekanan 100. Setelah itu kita lihat, kita diamkan selama 10 menit, kita lihat apakah terdapat petekiae. Jika terdapat petekiae lebih dari 10, itu tandanya rampelit positif. Jika tidak terdapat petekiae, tandanya negatif. Selama menunggu 10 menit, kita alihkan perhatian dari pasien agar pasien tidak cemas. Setelah selesai, kita lepas. Dan pemeriksaan sudah. Selanjutnya, pemeriksaan golongan darah. Di sini ada antisera atau agglutinin yang berwarna biru itu anti A, warna kuning anti B, warna putih anti AB, dan warna merah itu anti D atau anti resus. Lalu di sini kita pertama-tama itu untuk menentukan golongan darah ini berdasarkan aglutinasi. Jadi kita tulis dulu identitas pasien di kartu golongan darah itu. Selanjutnya kita teteskan darah pada setiap lubang di kartu itu, lubang darah pada kartu dengan darah yang sudah ditetesi darah. Kita tetesi lagi antisera. Antiseranya ini anti A, anti B, anti AB, dan anti D ini pada masing-masing sesuai dengan antiseranya. Lalu diaduk. Setelah diaduk, sebelum kita berpindah ke kolom selanjutnya atau lubang selanjutnya itu, adukannya itu kita lap dulu, jangan sampai tercampur dengan yang sebelumnya. Jadi selanjutnya kita lihat yang mana yang teraglutinasi. Aglutinasi itu yang seperti ini. Ada granul-granulnya. Jadi di sini contohnya itu ini adalah golongan darah A, karena di sini serum anti A-nya aglutinasi dan serum anti AB-nya teraglutinasi. Selanjutnya pada contohnya di sini golongan darah B itu ini teraglutinasi B dan AB. Sini AB itu anti A, anti B, dan AB-nya aglutinasi. Dan sedangkan ini contoh yang O.